Jadi sekarang terkait pendidikan itu quick win ya, gampang nggak berpikir itu kita bangun sekolah aja, berarti kita aware sama pendidikan. Tanpa kita sadar, kemarin saya lihat data Om, beberapa tahun terakhir 30 sekolah itu tutup BPS gitu kan, kita datai dari BPS. Nah itu tandanya ketika kita bangun sekolah itu nggak jadi problem solving. Akhirnya kita punya program untuk subsidi sekolah-sekolah swasta. Sekarang ini bukan cuma isunya terkait susahnya nyari kerja, tapi juga susahnya nyari pekerja. Karena nggak meet nih, dari sisi kompetensi sama kebutuhan. Nah, bagaimana kita bisa nge-solve problem itu? Visi sehat warganya Glowing Kotanya ternyata sehat warganya itu benar-benar bukan cuma kesehatan doang. Maksudnya sehat dari sisi ekonomi, sehat dari sosial, sehat dari kesehatan tentunya, sehat dari pendidikan, semua lah. Bogorians, kita Indonesia dan juga dunia menghadapi tantangan ekonomi. Tahun depan 2025 banyak ancaman-ancaman yang bisa mengancam roda perekonomian kita, dan perlu banyak strategi-strategi untuk bisa selamat atau bahkan bisa bangkit dari ancaman-ancaman tersebut. Dan di momen-momen seperti ini, kalangan-kalangan muda, pebisnis muda, entrepreneur, mereka punya peran penting untuk bagaimana bisa menggenjot dan mengantisipasi berbagai ancaman itu. Nah, ini menarik. Hari ini studio Radar Bogor kedatangan tamu, seorang entrepreneur muda. Usianya masih 20 something lah, masih 20-an. Dan cukup sukses di bidangnya. Nanti kita bicara, kita gali siapa dia. Isya Yusril Yahya. Betul ya namanya Isya ya? Bener Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejahtera? Siap. Sehat? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mantap. Iya. Isya, kita pengen gali dulu, pengen kenalan dulu sama Isya. Isya ini siapa dan latar belakangnya seperti apa gitu. Isya orang Bogor kan ya? Iya, orang Bogor, asli orang Bogor. Di mana tinggalnya? Tinggal di Bukit Cimanggu City. Oh, Bukit Cimanggu. Sareal, iya. Oh, Cimanggu lah, deket lah sama Radar Bogor deket. Dan Isya ini pengusaha muda. Sejak kapan sebetulnya Isya memulai usaha ini? Ya, jadi untuk mulai usaha tuh sebenarnya dari mulai sekolah, Om. Sekolah? Iya, mulai dari sekolah. Tapi memang yang serius, maksudnya menjadi sebuah perusahaan itu mungkin di 2020-2019. Oke. Gitu. Basic sebelum backgroundnya sebelum bisnis real itu di pasar modal dulu. Jadi mengawali karir sebagai stockbroker di 2018. Setelah itu juga cukup aktif sebagai investor pribadi di pasar modal, invest di perusahaan-perusahaan publik. Setelah capital gain yang didapat, dividen yang didapat, didiversifikasi ke bisnis real juga. Selain yang di publik, selain yang di bursa. Seperti itu. Oke, bisnis fisik begitu ya. Yeah. Tapi sebentar, usia berapa? Saat ini usia 27. 27, tuh kan bener kan, masih muda banget ya. Usia 27, dan tadi berarti ketika memulai usaha 2018? 2018. Itu usia berapa? 2000. Itu berarti usia baru lulus SMA ya? Lulus SMA kebetulan 2015. 2015. Jadi 3 tahun setelah lulus SMA. Oke. Gitu. Mungkin usia sekitar around 20, 21 kayak gitu. Oke. Tapi saya mau nanya dulu, biasanya nih kalau anak muda yang punya begitu banyak usaha, biasanya ada privilege dari orang tua. Nah, lu gimana? Jadi privilege pasti ada. Tapi buat saya privilege yang paling penting adalah saya punya orang tua tuh yang selalu support, selalu mendengarkan, selalu bisa bertukar pikiran. Apapun temanya, apapun tema pembicaraannya. Gitu. Kalau sifatnya capital, jujur enggak. Tapi mulai dari pendidikan segala macam basic needs itu terpenuhi lah oleh orang tua saya gitu ya. Jadi setelah lulus di 2015 lulus SMA itu
saya tuh daftar ojek online Om. Iya, karena di gue denger GBK. lu pernah ngojek online Iya. juga. Ini privilege-nya dari mana ya? Iya, Gimana ceritain Jadi dong. 2015 lulus SMA gitu. Karena mungkin kepatah hatian juga tidak dapat universitas yang diinginkan gitu kan negeri. Akhirnya saya berpikir bagaimana saya menambah value dari diri saya, melakukan hal yang tidak dilakukan oleh orang lain pada saat itu. Yang memungkinkan adalah waktu itu untuk daftar ojek online tuh cuma pakai akte pun bisa. Motor kan, naik motor. Iya, motor. Jadi di GBK pendaftaran ikut 2015. Nah, dari proses itu saya kumpulin uangnya untuk investasi di saham, sama waktu itu juga sempat nabung untuk bikin usaha UMKM. Jadi jualan sate di depan kampus, sate Jepang waktu itu. Sekitar ya 2016 lah. Setelah uangnya kumpul, uangnya di manage untuk invest di pasar modal, setengahnya lagi invest di bisnis real, waktu itu bikin UMKM-an lagi itulah, sate Jepang di gerobakan depan kampus. Iya. Dan sekarang lu punya usaha-usaha apa aja? Boleh dong kita di-share nih biar jadi inspirasi buat teman-teman nih. Iya, jadi yang lu lagi jalanin sekarang. Jadi untuk core-nya tetap di investment, tetap invest di saham gitu ya, di perusahaan publik, tapi juga ada portfolio di perusahaan yang real private sector. Sekarang itu ada di logistik Om, namanya Galaksa. Jadi Galaksa itu servisnya tracking and forwarding. Jadi kita punya backbone kebanyakan itu consumer, perusahaan-perusahaan consumer FMCG. Kita antar dari warehouse ke outlet atau dari pabrik ke warehouse. Dan juga forwarding. Jadi kita sekarang juga ada ekspor untuk beberapa consumer juga kayak vanili gitu, kita ekspor ke Paris. Tapi kita as a forwardernya gitu, bukan eksportirnya gitu. Oke. Dan lu punya gelar CIB ya? Konsultan apa itu? Investment? Jadi CIB itu Certified Investment Bankers. Certified. Jadi karena di pasar modal kebetulan ada beberapa sertifikasi juga kayak WPPE, WMI. Nah itu gue juga pegang sertifikasi itu. Kalau CIB itu lebih ke bisnisnya. Jadi untuk perusahaan yang mau corporate action, mau IPO, issued bond, merger, acquisition itu bisa konsultasi ke lu gitu. Iya, untuk proses. Apa ada perusahaannya atau? Ada. Kita punya konsultannya, namanya Sinergi Selaras Capital. Itu fokusnya memang untuk perusahaan-perusahaan yang mau corporate action. Oke. Bro, ceritain dong yang tadi soal investasi ya, soal saham dan lain-lain itu gimana sih lu awal mulanya? Dan kalau boleh di spill dikit, lu bisa dapat berapa gitu? Buat gambaran buat teman-teman. Oke. Jadi kenapa tiba-tiba waktu itu investasi? Nah ini menurut saya juga privilege. Jadi pas usia saya 17 tahun, sweet 17 lah ya. Teman-teman kan biasa tuh bikin pesta apa segala macam. Kebetulan waktu itu nggak memungkinkan untuk saya bikin kayak semacam perayaan atau kayak gimana. Ayah saya tuh ngasih hadiah buku bekas kebetulan. Beliau beli di Kuitang katanya. Bukunya itu Robert Kiyosaki penulisnya, judulnya Rich Dad Poor Dad. Rich Dad, ya. Nah dari situ saya baca pas SMA itu menjadi terinspirasi untuk menjadi kuadran kanan lah, investor and business owner. Nah, untuk jadi business owner butuh modal, untuk jadi investor butuh modal. Obstacle yang paling kecil untuk investasi waktu itu saya pikir adalah di saham. Kalau misalnya investasi tanah nggak murah itu kan modalnya. Kalau misalnya investasi yang lain pun juga nggak murah. Kalau di saham waktu itu bisa mulai dengan uang 100.000 kita udah bisa bikin rekening saham. Nah, jadi waktu itu perspektif awalnya itu membuat behavior sama menahan gaya hidup. Jadi daripada kita spending hal konsumtif di split untuk investment gitu di saham. Nah, singkat cerita compounding lah ya. Dari active income, dari yang tadi dari mulai ojek online, terus bisnis kecil-kecilan. Lu masukin ke situ semua. Iya. Itu udah membangun kebiasaan dari setelah lulus SMA itu, dari awal kuliah. Nah, di semester 5 kebetulan waktu itu keterima kerja lah di salah satu perusahaan brokerage dari Korea, lumayan yang paling besar lah di Indonesia. Karena waktu itu triggernya ikutan lomba analisa pasar modal nasional, masuk final lah waktu itu di Semarang. Di situ jadi banyak kenal orang, termasuk juga orang-orang sekuritas. Nah, dari situ
saya pindah kelas malam, berarti kelas karyawan, paginya kerja, malam kuliah. Aktif income yang saya dapat gitu juga saya split untuk investasi. Momen yang lumayan life changing itu di 2020. Apa tuh? Kebetulan dari mulai 2019 itu saya ada bikin hipotesa gitu terkait terjadinya krisis. Tapi hipotesa waktu itu nggak mengenai COVID karena kan saya nggak tahu juga ada COVID. Tapi lebih karena perang dagang. Waktu itu kan trade war ya, US China dan yang lainnya menyebabkan kontraksi ekonomi lah, pelemahan ekonomi global gitu. Jadi ada pandangan 2020 tuh akan terjadi krisis. Makanya di 2019 udah mulai atur untuk strategi lebih banyakin cash dulu. Nah pas di 2020 ternyata beneran crash tapi ternyata dari COVID. Itu berarti hipotesanya kan teruji walaupun variabelnya berbeda. Gitu. Akhirnya uang yang tadinya cash itu saya beli dip di pas orang lain lagi fearful, termasuk juga minjem uang ke bank KTA waktu itu karena nggak punya agunan kan. Tapi udah kerja bisa bayar cicilan. Jadi KTA dapat dari salah satu bank, terus juga ada beberapa teman juga yang invest lah gitu ya, nitip. Saya bisa dapat harga-harga saham itu di harga yang under value, harga yang nggak sesuai dengan valuasinya lah, karena lagi takut kan saat itu ya. Orang lagi takut saat itu. Kelihatannya nggak ada masa depan, kelihatannya segala macam. Nah jadinya pergerakan harga saham itu nggak normal. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya kita di dunia nyata ngelihat mungkin achievementnya kayak gimana dong? Ceritain dong. Achievementnya, nah dari situ mungkin dari minjem uang ke bank, dari yang teman-teman segala macam itu saya manage 2M-an lah. 2 miliar ya? 2M, yang di manage waktu itu 2M. Nah di 2021 setelah mulai recovery, beberapa saham itu mulai bounce back karena kemarin turunnya itu karena fearful, naiknya juga pasti orang panik buying lagi untuk dapetin barang yang ternyata dia buang pada saat dia ngerasa nggak ada harapan. Nah dalam kurun waktu setahun atau 2 tahun itu 2M jadi 14. Gitu. Gila, keren. Mantap. Gua nggak tahu sih itu beruntung apa pinter itu ya, analisisnya. Tapi sorry, tadi lu sempet mention juga lu ikut lomba ya, analisis ya. Ceritain dong, analisis lu itu waktu itu seperti apa dan gimana lu bisa menganalisis itu dan tepat gitu. Iya, jadi kalau misalnya gua tuh lebih ke fundamental. Jadi banyak orang yang kasih bahasa yang ringan bro, biar teman-teman yang pengen ini tuh. Gini, jadi kayak misalnya analoginya kayak kita misalnya mau bikin bisnis kopi, atau kita mau invest ke teman kita mau bikin kopi, kita kan ngelihat marginnya berapa, kita ngelihat laporan keuangannya, kita ngelihat hal-hal yang memang itu adalah hal yang fundamental itu tadi, dari laporan keuangan dan dari arah si perusahaannya bakal kemana gitu. Kebanyakan pelaku pasar modal kan lebih ke teknikal kan, dia ngelihat pergerakan harga dan chart kayak begitu. Ya itu pun nggak salah, itu juga pendekatan gitu. Tapi kalau saya tuh lebih ke fundamental itu tadi. Jadi dari mulai laporan keuangan, dari mulai makro juga gitu. Jadi bagaimana rotasi sektor yang akan terjadi. Jadi contoh misalnya pas kemarin COVID, ya kan, banyak sektor itu kan yang kedampak, ya kan. Sektor yang positif dampaknya health pasti kan, kesehatan. Betul. Ya kan? Nah sektor itu kan rotasi. Pas COVID-nya PPKM PSBB itu mulai dibuka, orang udah mulai kerja lagi, orang udah mulai beraktivitas, mulai berkendara, ada lack of energy waktu itu. Jadi supply dan demand kita yang udah jalan lagi beraktivitas sama supply komoditi untuk supply energi itu kan nggak bisa secepat kita keluar rumah gitu kan. Akhirnya harga-harga komoditi itu naik, batu bara, nikel dan yang lainnya. Nah itu kan rotasi sektor. Pada saat itu invest di saham-saham yang punya sektor komoditi itu menguntungkan. Nah makanya invest di saat orang lain tidak melihat atau saat orang lain fearful, ya kan. Terus kita fearful pada saat orang lain udah hype. Jadi kalau misalnya orang udah banyak ngomongin tentang sektor atau narasi itu, kita udah prepare untuk cari exit. Yang lain nih. Iya, kita gitu. Ada yang lu sempat beli waktu itu yang ketika kondisi itu dan ternyata betul apa? Itu Indika Energy. Indika. Batu bara, iya. Itu di around sekitar 700-an lah ya. Ketika orang nggak melihat itu tuh. Iya. Ketika orang melihat kayak
ngapain beli batu bara, energi kotor pertama, yang kedua juga sekarang lagi COVID kan nggak terlalu banyak butuh energi. Orang lupa kalau COVID tuh nggak selamanya gitu. Gitu sih. Ketika orang semua masih ketakutan ya, lu harus sudah keluar dari situ. Cakep sih, cakep itu bisa di garis bawahi itu. Bro, kemudian lu kan sudah memulai usaha ini dan lu sebagai entrepreneur, lu ngelihat Kota Bogor kayak gimana, bro? Ini kan kita juga secara nasional kita sudah berganti rezim dan secara di daerah Bogor kita akan pilkada sebentar lagi. Pandangan lu seperti apa ekonomi Bogor 2025? Dan di mana peran anak muda harusnya? Siap. Kalau gue pribadi melihatnya cukup optimis. Optimis ya? Iya, walaupun kita punya mungkin sama pandangan Om terkait tadi pas narasi prolognya. Gue dipanggilnya Om tua banget. 2025 banyak isu-isu terkait perlambatan ekonomi dan resesi. Betul. Yang tadi Om prolog gitu kan. Ada kesepahaman di sana. Tapi tetap optimis. Satu, Bogor itu menang di geografis, kita dekat sama kota metropolitan lah, pusat ekonomi kita dekat gitu. Exposure juga terkait creativity kita juga dapat banyak gitu. Anak-anak mudanya bisnisnya pun keren-keren. Terus yang tadi dimention pergantian pemerintahan ini juga cukup optimis dari sisi sudut pandang pengusaha-pengusaha. Karena dari awal ini kelihatan banyak stimulus, insentif yang akan diberikan oleh Presiden Prabowo. Itu akan membuat ekonomi jadi lebih bergairah. Liquidity di pasar juga akan semakin besar gitu. Mungkin di 2025, 2026 dan Indonesia sendiri backbone itu kan komoditi ya. Kita kaya akan sumber daya alam. Ketika program hilirisasi ini berjalan sesuai rencana dan on track, ini akan membuat kita pertumbuhan ekonominya naik. Itu multiplier efeknya ya ke sektor-sektor yang lain pastinya liquidity itu. Nah, terkait peran anak muda sangat penting. Anak muda bisa dengan berbagai angle yang misalnya punya background pengusaha bisa membuka lapangan pekerjaan. Untuk yang lain yang kalau misalnya backgroundnya profesional bisa ikut untuk pertumbuhan produktivitas yang lebih baik gitu. Yang backgroundnya pendidikan bisa memberikan kontribusi dari sisi pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, dan yang kreatif juga bakal bisa membuat corak atau membuat inovasi-inovasi baru lah. Nah, di Kota Bogor sendiri kan kita sektor yang paling jadi backbone-nya itu hospitality ya Om. Hospitality, ya kan? Jasa, wisata, betul. Betul. Nah, itu juga salah satu sektor yang tahan. Iya, sepakat. Tahan untuk kondisi-kondisi yang nggak menentu lah. Jadi untuk iklim di Kota Bogor sendiri, kalau saya pribadi sih saya optimis lah. Dan saya punya teman-teman yang emang bisnisnya kayak F&B gitu ya, atau yang kreatif, itu juga pertumbuhannya luar biasa, hebat-hebat lah. Lu ngeliat gimana kalau F&B gitu di Bogor masih oke, optimis ke depan, atau karena sudah semakin menjamur ini ancaman juga, buat apalah buat baru kayak gitu? Jadi sama dengan bisnis yang lain, mungkin kalau F&B itu entry barrier-nya kecil ya Om ya. Kita punya modal nyewa tempat segala macam jadi. Tapi pengusaha-pengusaha yang fokus di fundamental, maksudnya fokus di konten, di rasanya. Kan kalau misalnya F&B berarti kan kontennya rasa kan. Rasanya oke, harganya masuk gitu kan. Semuanya worth it lah. Pengusaha-pengusaha yang bisa berinovasi yang gitu itu yang akan bertahan tentunya gitu. Banyak pengusaha yang baru yang bikin segala macam kayak gitu. Itu juga salah satu penanda bahwa mungkin demand-nya besar, market share-nya untuk si F&B ini besar. Masih ada lah. Iya, karena yang itu tadi kita Kota Bogor dekat sama Jakarta jadi salah satu tujuan juga untuk rekreasi. Jadi F&B itu punya market share yang besar. Nah, tinggal angle-nya bagaimana kita bisa menjadi pengusaha F&B yang selalu adaptif melihat kondisi ke depan, gitu sih. Oke. Kalau ngelihat perilaku anak-anak muda Bogor nih, yang gue sepakat sama yang lu bilang tadi bahwa anak-anak muda Bogor ini kita punya SDM yang bagus, banyak dan kreatif gitu ya. Apa kira-kira bisnis yang menarik di tahun depan tuh? Untuk Kota Bogor ya, spesifiknya. Tetap sih kalau misalnya
angle kita Kota Bogor sebagai kota hospitality ini masih seperti itu brandingnya ya, kita berarti bisnis yang paling oke itu ya yang terkait sama hospitality atau bisnis yang penyangganya juga gitu. Oke. Misalnya ada yang bisnis F&B, ada yang bisnis supplier kopinya misalnya. Betul, sepakat. Di supply chain itulah. Dan juga kreatif gitu. Saya punya kenalan teman gitu di Kota Bogor juga, teman nongkrong lah, dia bisnis juga. Dia bisnis kreatif, jadi bikin kayak photo box gitu. Itu juga bagus banget. Oke sekali. Saya lihat growth-nya itu luar biasa sih. Gitu. Bro, lu kan ada punya bisnis properti juga ya di Malang ya? Iya, ada di Malang, di cluster. Nah, kalau untuk Bogor gimana menurut lu? Atau secara nasional gitu properti nanti bagus nggak? Secara nasional untuk beberapa tahun ke depan kita akan dapat banyak stimulus dari pemerintahan yang baru. Menterinya aja dipecah nih antara perumahan dan ini ya pekerjaan umum ya. Iya, pekerjaan umum. Iya, jadi sektor properti juga salah satu sektor yang mungkin akan sunrise di beberapa tahun ke depan karena optimisnya pemerintah Presiden Prabowo ini banyak yang aware terhadap properti, kayak misalnya insentif pajak yang sekarang udah ada lah publikasinya di media, akan ada diskon pajak, ya kan, insentif pajak itu akan menstimulus untuk menaikkan demand terhadap si properti gitu. Terus kerikanan KPR, katanya sekarang KPR bisa 30 sama ini tahun. penghapusan hutang UMKM sama nelayan. Setuju. Lu ngeliatnya gimana nih? Berarti optimis kita nih ya? Optimis Om. Jadi itu ternyata kalau misalnya lihat datanya itu utang-utang lama banget. Dan itu pun mungkin ya perbankan udah ada pencadangan juga terhadap debt tersebut. Nah, jadi ketika ini dihapus, utang ini dihapuskan, ya pro kontra lah. Tapi logiknya kan dia sekarang tidak bisa berutang lagi karena ada utang yang lama ini yang sangkut. Produktivitas dia kan juga jadi terhambat. Dia mau misalnya dapat pinjaman gitu kan nggak bisa approve ya. Dengan penghapusan ini, para petani itu, para nelayan itu mungkin bisa menaikkan produktivitas, bisa melakukan pinjaman lagi ke bank. Perbankannya sendiri pun akan mendapat insentif kan dari situ, dari bunga yang akan dibayarkan. Toh yang selama ini gagal bayar lah, anggap seperti itu. Kalau sudah ada dijamin udah lama sekali itu. Iya. Dan dijamin kan simpanan oleh LPS ya. Iya, untuk simpanan. Pinjaman simpanan, betul. Nah bro, bicara political will, kebijakan pemerintah ya. Kan kita tadi sudah main sedikit-sedikit tuh, ada penghapusan ini, penghapusan itu. Kalau skalanya kita kecil ini di daerah Bogor, untuk menggenjot atau untuk kita membangkitkan usaha-usaha entrepreneur muda terutama, menurut lo pemerintah Kota Bogor ke depan harusnya kayak gimana sih? Ada kebijakan anggaran yang apa sih, kayak gimana? Lu ada bayangan nggak? Oke, iya. Jadi pemangku kebijakan yang akan membuat kebijakan publik itu pasti sangat berpengaruh lah untuk sampai ke lini kita di dunia usaha. Program-program dari government, dari pemangku kebijakan itu pasti akan mempengaruhi. Tanpa kita sadari, kita ngerasa kita nggak ada pengaruhnya nih dari pemangku kebijakan, padahal sangat berpengaruh. Kebetulan Om saya juga sekarang adalah tim sukses salah satu paslon. Oke. Iya. Dr. Ayendra dan Eka Maulana, kebetulan saya di tim pemenangan bidang dunia usaha dan UMKM. Nah, program-program yang memang pro sama dunia usaha itu kita lebih kita tekankan. Contoh misalnya kayak Bank Bogor, itu nanti akan kita shifting jadi bank ekonomi kreatif. Yang tadi kita bahas terkait potensi peluang dunia usaha, pasti kan kaitan berikutnya kalau mau ekspansi modal ya Om ya. Nah, bagaimana kita bisa menstimulus atau memberikan pinjaman yang lunak. Itu bisa macam-macam. Bisa kita kemarin berpikir untuk kasih grace period yang dimana pada awal kita minjem kita nggak langsung membayar cicilan dan bunga. 6 bulan kita kasih grace period misalnya. Terus juga bisa juga agunan. Kan sekarang orang juga kalau minjem pusing soal agunan. Nah, bagaimana agunan itu kita lock dari sisi inventory gitu, persediaan. Jadi misalnya Om punya bisnis kopi, terus misalnya butuh buat ekspansi,
butuh uang buat ekspansi untuk beli bahan yang lebih banyak, misalnya seperti itu kan. Nah, pinjaman itu melekat pada persediaan yang udah ada atau yang akan terjadi. Dan itu kan bisa di tracknya. Yang penting kita cuma butuh teknis itu cash flow, neraca, tercatat berapa dan lain-lain ya, sesuai nilai begitu ya. Iya, betul. Menarik. Nah, lalu juga gini, ada juga program-program yang kelihatannya itu nggak berpengaruh pada ekonomi dan dunia usaha, padahal sangat berpengaruh. Contoh kayak misalnya subsidi sekolah swasta. Jadi sekarang terkait pendidikan itu quick win ya, gampang nggak berpikir itu kita bangun sekolah aja, berarti kita aware sama pendidikan. Tanpa kita sadar, kemarin saya lihat data beberapa tahun terakhir 30 sekolah itu tutup BPS gitu kan, kita datai dari BPS. Nah itu tandanya ketika kita bangun sekolah itu nggak jadi problem solving. Akhirnya kita punya program untuk subsidi sekolah-sekolah swasta. Kan isunya itu pasti atau datangnya latar belakang kita mau sekolah di mana kan pasti kan kualitas ya Om ya. Ketika kualitasnya kita tambahkan ya kan, kualitas gurunya, kualitas fasilitas di sekolahnya, dan yang sekolah itu bisa disubsidi terkait SPP-nya, itu kan pasti akan lebih solving dari sisi pendidikan. Nah, orang itu banyak maksain misalnya rumah di Tanah Sareal karena pengen sekolah yang bagus, jadi harus pergi ke kecamatan lain. Di situ kan ada cost ya Om ya. Ada jarak, otomatis ada uang yang keluar untuk transportasi. Ya kan, ketika misalnya kita punya di wilayah kita ada sekolah yang bagus gitu ya, selain negeri lah misalnya, kita nggak perlu jauh-jauh untuk ke sekolah yang lain. Akhirnya kita ada penghematan tuh. Penghematan, ada efektivitas dari sisi cost untuk transportasi sekolah. Nah, misalnya kalau misalnya sebelum program ini jadi butuh uang misalnya 10-15 ribu atau 20 ribu untuk ongkos, jadi hemat jadi cuma 5 ribu, berarti kan ada penghematan 15 ribu sampai 10 ribu. 15 sampai 10 ribu kan itu bisa jadi tambahan daya beli masyarakat. Jadi bisa belanja atau bisa saving gitu. Nah, perputaran ekonominya jadi lebih efektif. Jadi selain tadi programnya itu fokus ke pengusahanya, tapi kita juga menyiapkan daya belinya. Ya kan, kalau misalnya kita kasih modalnya, usahanya kita stimulus, iklimnya bagus, tapi daya belinya nggak tinggi kan, nggak ada konsumennya juga. Jadi kita harus mikirnya komprehensif. Program ini sangat komprehensif, dari mulai dunia usahanya, dari mulai daya belinya, sampai tenaga kerjanya juga. Jadi program terkait vokasi yang adaptif dan sesuai kebutuhan gitu. Program-program yang memang dibutuhkan di market gitu. Mungkin sekarang bisa barista, bisa juga barber, sesuai kebutuhan aja ya. Sesuai kebutuhan market. Gitu. Bro, sorry, gue pengen ke tadi gue belum mau ke situ sih, tapi karena lu udah mention nggak apa-apa. Tadi lu mention subsidi sekolah swasta. Ini siapa yang mensiap subsidi ke siapa? Subsidi ke dari sekolah swasta begitu? Iya. Bukan, dari government subsidi sekolahnya dan subsidi siswanya untuk SPP-nya. Ini untuk swasta ya? Swasta. Karena kan gini, kita mungkin nggak ngomongin swasta yang memang target marketnya itu kelas A gitu ya. Sekolah negeri ada berapa sih? Nah, ketika kita nggak dapat negeri kan kita harus swasta. Nah, persoalannya kan sekarang swasta ini kan punya disparity dari sisi timpang lah ya. Grade-nya timpang. Terus juga dari segi SPP juga lebih mahal dari negeri. Nah, kita bisa bayangin gimana kalau misalnya kita punya teman-teman yang di negeri nggak masuk, terus harus swasta, tapi bayar pun kan nggak murah gitu. Nah, itu kan kita harus berpikir menyelesaikan masalahnya di situ. Jadi kemampuan untuk membayar SPP-nya itu disubsidi, fasilitas, kualitas sekolahnya pun diperhatikan seperti itu, sehingga pendidikan merata lah. Tapi anggarannya ada nggak itu nanti? Ada, bangun sekolah aja bisa Om. Kan ini kita nggak bangun sekolah gitu kan. Oke. Jadi gua garis bawain kalau menurut lu bahwa kuantitas ternyata bukan solusi gitu ya, bukan solusi, bukan akhir lah, bukan inilah. Kenapa nggak kita balik kualitas begitu? Setuju. Itu buat biar tidak ada lagi sekolah-sekolah favorit yang hanya di satu wilayah begitu ya. Oke, menarik. Bro, nah lu tadi sudah sebut bahwa lu adalah tim pemenangan Dr. Raendra Eka Maulana ya? Nah, lu
kan dengan aktivitas lu yang sekarang banyak di usaha, gimana ngaturnya? Dan lu sejauh mana di tim Rayendra itu, lu membantu merumuskan kebijakan kah atau bagaimana? Ya, jadi yang tadi aku banyak setuju juga lah sama Om terkait kebijakan publik tuh kita udah omongin sangat berpengaruh untuk dunia usaha dan yang lainnya. Yang duniaku juga lah dunia usaha gitu kan. Nah, itu salah satu motivasi untuk bisa terlibat. Jadi ingin berdampak juga lah untuk hal yang lebih luas gitu ke masyarakatan. Nah, terkait sejauh mana yang tadi aku udah mention, aku di tim pemenangan itu bidang dunia usaha. Dunia usaha. Jadi beberapa perumusan program yang terkait dunia usaha atau yang ekonomi itu kita ya diskusi untuk bisa dapat program yang memang komprehensif, program yang memang dibutuhkan sama warga Bogor, program yang memang tepat gitu untuk kita menghadapi yang tadi kita ngomongin 2025 sampai 2030 lah. Oke. Boleh kita gali lagi nih. Gue tertantang juga nih, pengen denger juga seperti apa sih paslon Pilwalkot Dr. Rayendra dan Eka Maulana ya menyiapkan strategi di bidang usahanya nanti kalau seandainya terpilih begitu ya. Tantangannya sekarang adalah pengangguran. Itu masuk di bidang lu juga dong? Iya. Gimana lu nanti bisa nangkep itu? Seperti apa? Ada nggak itu? Iya. Jadi pertama kita ada yang direct, ada yang indirect ya. Kalau yang direct itu program vokasi yang sesuai kebutuhan dan yang adaptif. Siapa yang ngasih itu nanti vokasi itu? Jadi dari kampus kah atau? Jadi kita ada pusat untuk pembelajaran yang sifatnya informal, ada juga yang formal mungkin dari sisi sekolah SMK vokasi gitu. Ya kan. Jadi sekarang ini bukan cuma isunya terkait susahnya nyari kerja, tapi juga susahnya nyari pekerja. Karena nggak meet nih, dari sisi kompetensi sama kebutuhan. Nah, bagaimana kita bisa nge-solve problem itu? Ya kita membuat program yang mempertemukan itu. Jadi makanya program vokasinya yang lebih adaptif sama sesuai kebutuhan. Terus juga kayak misalnya yang lebih luasnya lagi, kita misalnya negara-negara maju yang sekarang lagi krisis tenaga kerja. Contoh lah di Jepang gitu. Di Jepang itu Om, kebutuhan akan tenaga kerja tuh banyak sekali. Gitu. Betul. Salah satunya mungkin segmen las. Teknik pekerja yang ngelas gitu. Itu kebutuhannya banyak banget di Jepang. Nah, kita ngelihat opportunity itu, kita bisa menyiapkan tuh, ya kan? Tenaga-tenaga yang memang pengrajin las itu yang pandai, yang lihai, yang paten gitu dari Kota Bogor. Jadi skupnya mungkin nggak cuma di Kota Bogor atau di Indonesia doang. Jadi bisa keluar, ya? Kerjasama untuk luar juga. Dan itu kontribusinya bahkan kan bisa nasional. Betul. Nah, yang indirect itu terkait tadi membuat iklim dunia usaha, stimulus dunia usaha jadi lebih baik lagi, kemungkinan pertumbuhan akan terjadi. Dan akhirnya menyerap tenaga kerja jauh lebih banyak, gitu sih Om terkait. Di Rayendra, di tim pemenangan Rayendra, sektor apa yang jadi target atau sorotan di bidang usaha? Jadi untuk sektor tertentu kita tidak ada yang fokus, kita semuanya kita coba bikin program yang memang bisa menyentuh ke banyaknya sektor. Tapi untuk fokus dan kita interest itu ke kreatif sama yang ekonomi sirkular. Jadi bagaimana perusahaan-perusahaan itu atau bisnis-bisnis itu bisa menerapkan sustainability. Jadi ya penggunaan produk yang bisa berkelanjutan lah gitu. Jadi misalnya kita bikin produk kopi, tapi nanti ujungnya ini si packagingnya bisa dipakai lagi untuk produk-produk yang lain gitu. Berubah fungsi. Jadinya untuk mengurangi limbah dan pengefektivitas suatu produk itu sampai lama dia punya titik akhirnya sebelum menjadi sampah gitu. Oke. Menarik bro, menarik. Tapi gue pengen nanya agak mundur dulu deh. Gue pengen mundur sedikit. Ide lu menarik nih. Di tim pemenangan Dr. Rayendra ini di bidang usaha,
siapa aja timnya? Lu dengan ada beberapa orang pasti kan? Ada beberapa. Ada yang ini nggak, yang bisa lu mention nggak, misalkan orang-orang tokoh atau siapa begitu? Ada Payana namanya. Dari kalangan apa mereka? Itu dari kalangan aktivis. Aktivis? Iya, tapi juga banyak yang kita tim itu di luar dari fokus tim pemenangan yang dunia usaha juga banyak lah yang punya pandangan-pandangan terkait ide-ide atau gagasan-gagasan untuk di dunia usaha, ekonomi dan UMKM. Oke. Bro, di Pilwalkot Bogor, Pilkada Kota Bogor, ada 5 paslon. Kenapa lu milihnya Raendra? Oke. Pertama itu dari visi pastinya ini. Visi. Lu ngeliat visinya Raendra? Ya. Oke. Visi sehat warganya, glowing kotanya, ternyata sehat warganya itu benar-benar bukan cuma kesehatan doang. Maksudnya sehat dari sisi ekonomi, sehat dari sosial, sehat dari kesehatan tentunya, sehat dari pendidikan, semualah dibahas di situ. Nah, terus juga dari sisi background, ada kesamaan background. Dr. Raendra dan Eka Maulana sama-sama entrepreneur, ya kan? Yang dimana sama gitu, kita punya background. Saya melihat dari sisi pengelolaan gitu ya Om ya. Dua-duanya kan ini perusahaannya udah lebih dari 5 tahun. Gak gampang mempertahankan perusahaan untuk bisa lewat dari 5 tahun. Berarti keduanya menerapkan good corporate governance di perusahaannya, tata kelola yang baik di perusahaan. Itu juga jadi salah satu variabel lah. Saya menetapkan hati di Dr. Raendra dan Eka Maulana. Tapi gua harus make sure dulu nih. Lu ada relate kerabat atau apa dengan Raendra? Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Nggak ada. Oke. Kemudian apa yang pengen lu sampaikan bro untuk anak-anak muda nih ya, yang pengen berkontribusi untuk Kota Bogor gitu loh, dan pengen ya mereka harus bisa berhasil kayak lu lah. Seperti apa bro, anak muda Kota Bogor? Kalau berhasil masih belajar juga loh Om lah. Iya, belajar bareng. Belajar bareng ya. Iya, jadi kalau misalnya friendly suggest lah ya untuk teman-teman, ya kita butuh peranan teman-teman muda untuk berbuat atau berdampak apapun bidangnya. Jadi kalau misalnya yang ngambil angle-nya entrepreneur itu fokus perluasan bisnisnya sehingga bisa menerima serapan lapangan pekerjaan, teman-teman yang profesional juga bisa fokus untuk bisa menambah produktivitas gitu kan. Terus harapannya teman-teman juga bisa aware ke sosial. Ya mungkin kalau misalnya dari sisi teman-teman yang entrepreneur, CSR-nya itu buat kemasyarakatan untuk melihat yang memang membutuhkan, atau dari sisi yang kreatif atau yang berdampak yang tadi yang ekonomi sirkular, misalnya kita bekerja sama bikin pusat-pusat pengelolaan atau pengolahan limbah dan sampah untuk si produknya itu bisa digunakan kembali sehingga tidak menjadi limbah. Intinya adalah dari apapun latar belakang dan angle-nya kita berbuat yang positif gitu. Tantangannya apa sih bro anak muda sekarang nih bicara millennials akhir dan Gen Z gitu loh. Sorry ya, banyak omongan gitu ya, banyak yang bilang bahwa Gen Z terutama gue nggak mendiskreditkan Gen Z sih, tapi beda-beda inilah dengan kurang tahan banting kayak gitu-gitulah, ada bahasa-bahasa kayak gitu. Tapi kalau gue ngeliat lu Gen Z dong ya, Gen Z dong, atau milenial akhir ya. 97. Tantangannya apa sih bro buat anak-anak muda? Mungkin tantangannya itu ada di informasi Om. Paradoks informasi. Jadi kalau misalnya dulu mungkin kayak Om untuk mendapatkan informasi itu sangat terverifikasi, sumbernya bisa dari buku, dari berita dan yang lainnya. Dulu nggak ada media sosial. Kalau saat ini tuh informasi bisa dari mana aja, gitu kan, saluran informasi. Orang bisa ngomong apa aja, dan sulit untuk verifikasi mana yang benar, mana yang salah, mana yang abu-abu gitu. Betul. Disrupsi ya. Disrupsi. Iya. Jadi atau lu ngelihat itu artinya apa? Butuh satu wadah gitu ya, satu ruang untuk itu penyampaian informasi untuk anak-anak muda yang katakan mau memulai usaha begitu. Katakanlah organisasi usaha kepemudaan gitu kan banyak. Nah mungkin itu yang bisa lewat jalur-jalur itu ya. Iya. Salah satunya
Radar Bogor bikin podcast ini Om, ini udah salah satu movement yang baik. Ketika informasi di luar yang negatif itu banyak, kita kan nggak bisa bilang itu negatif. Kita bisanya ngasih hal yang positifnya, termasuk podcast Radar Bogor ini harus diapresiasi, keren sekali lah. Memberikan informasi akurat, terverifikasi, dan memang bawa dampak yang positif gitu. Sehingga pilihan untuk kan semuanya algoritma ya, tapi kalau lebih banyak yang positifnya, lebih banyak yang ngajarin edukasi dan fokus ke fundamental, bukan cuma fokus di result, di hasil. Orang jadi mikirnya shortcut aja, misalnya pengen sukses yang cepet-cepet aja gitu. Kalau misalnya banyak konten-konten yang positif kayak gini, setidaknya pilihan atau mereka itu pasti akan jadi lebih banyak sumber lah gitu. Iya. Gue bahkan berharap gitu, pengen punya, gue, lu bikin satu apa ya, itu yang bisa menjadi ruang untuk teman-teman muda yang pengen memulai bisnis seperti lu gitu, katakan, atau pengen mulai main saham lah, seperti itu, yang aman, yang jelas begitu ya, yang jauh dari potensi-potensi penipuan dan lain-lain gitu. Bisa nggak sih itu dilakukan kayak gitu, bro? Nah, jadi itu ya, sebelum saya support Dr. Airen dan Eka Maulana, sebenarnya dari 3 tahun yang lalu saya ada bikin movement namanya Sinergi Connect. Apa tuh? Sinergi Connect itu jadi saya, teman-teman, kumpulan teman-teman yang memang latar belakangnya pertama entrepreneur, tapi sekarang jauh lebih luas. Maksudnya orang yang memang baru mau pun atau apa segala macam bisa ikutan. Itu saya bikin sih setahun sekali. Jadi acaranya cukup casual. Jadi kita lebih ke business matching, sharing-sharing kayak gitu-gitu. Nah, untuk yang tahun ini kemarin sudah dilakukan. Selain kita business matchingnya dapat juga, sharing sessionnya dapat, discussionnya masuk. Kita juga invite Dr. Herendra dan Eka Maulana sebagai calon pemangku kebijakan, jadi bisa langsung bertanya gitu. Nah, aku setuju. Jadi kita memang harus berkomunal. Coachingnya gitu, bro. Ada coaching kliniknya, bahkan kalau bisa lu anterin sampai dia at least pertama masukin dulu beli sahamnya kayak gimana gitu. Ada gitunya, bisa nggak sih itu? Jadi gini, gitu. Jadi gini, ya itu ya. Kalau misalnya kayak gitu, aku yakin nggak bakal works, karena segala sesuatu, segala keinginan, motivasinya tuh harus diri. Jadi kita nggak bisa yang benar-benar teknis gitu untuk yang dari A sampai Z-nya. Walaupun program-program itu mungkin kita akan bikin itu bisa, misalnya kayak how to invest in stock market, kita bikin eventnya gitu ya. Tapi dengan 100.000 lu kasih bahasa yang benar-benar awam gitu, dengan 100.000 lu kayak gitu-gitu, bro. Itu bisa. Gue bahkan bicara 2 sisi nih, lu di Rayendra, di tim pemenang Dr. Rayendra dan Eka Maulana, mungkin itu bisa dilakukan, atau bahkan lu sendiri sebagai pengusaha muda gitu loh, sebagai ya tanggung jawab moral lu lah. Setuju. Sebagai anak muda Bogor gitu kan, lu kasih edukasi kayak gitu. Iya. Gue berharap sih, bro. Oke. Semoga bisa itu. Bisa ya. Terkolaborasi kali ya. Oh siap, gitu. Siap banget. Kita siap banget. Bro, tapi lu berarti ikut kampanye juga ya? Mengkampanyekan. Iya, mengkampanyekan juga lah. Kayak gimana kampanye lu, bro? Lu targetnya siapa? Apa aja gitu? Jadi ya itu kayak yang tadi udah sempet ke mention juga, di komunitas-komunitas gue lah, misalnya di teman-teman yang emang usaha juga gitu, di Sinergi Connect yang movement yang gue bikin juga gitu. Itu kan ada beberapa business owner gitu kan, dan hitungannya mereka kan nggak satu, mereka kan juga punya karyawan yang mereka juga bisa ceritakan apa yang diceritakan dari program yang baik ini. Jadi benar-benar ya dimulai dari ketemu siapapun ceritakan lah, karena ya memang pribadi memang program ini fit untuk kebutuhan Kota Bogor di masa yang akan datang gitu sih. Jadi memang setiap ketemu sama siapapun ya saya ceritalah untuk saat ini. Iya. Karena itu tadi salah satu ancaman juga kan middle class nih, terancam nih. Kalau terus-terusan, gue sepakat lu bilang tadi bahwa yang harus kita bantu juga daya belinya ya, nggak hanya lapangan pekerjaan atau ini, tapi juga kita harus bantu daya belinya dengan tadi penghematan itu ya. Menarik sih, menarik. Bro,
harapan lu bro untuk Kota Bogor ya, boleh dong kita berandai-andai ya. Seandainya Dr. Rahendra dan Eka Maulana diberi amanah gitu ya untuk memimpin Kota Bogor, harapan lu seperti apa? Harapannya pastinya Kota Bogor jadi jauh lebih baik, pengusahanya pertumbuhannya oke. Terus gua mau lebih konkret lah, harapannya jangan kayak gitu. Dari dunia usaha, gua mau lebih konkret. Dunia usaha, brand-brand kita itu bisa jauh lebih orang kenal di luar Kota Bogor. Pekerja-pekerja kita, tenaga kerja kita bisa terpakai bahkan jauh dari luar Bogor. Dari bisa mana yang tadi konkret yang memang sesuai kebutuhan dan itu possibility untuk dilakukannya itu besar. Gitu. Kebutuhannya ada, kita sudah melihat kebutuhan itu, kita tinggal menyiapkan kebutuhannya, lalu kita bisa mempertemukan supply dan demand tersebut. Gitu sih. Jadi konkretnya adalah pengusaha, tenaga kerja, ekonominya itu bisa jauh lebih meningkat dari yang saat ini gitu. Dari bidang gue ya Om ya. Gitu. Amin. Dan gue tagih nanti itu lu. Amin, siap. Rencana lu itu. Keren itu bro sebetulnya. Siap. Oke. Thank you bro Isya. Siap. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Aman. Dan juga nggak harus di tentang politik, tentang usaha, tapi apapun itu tentang anak muda. Iya. Oke. Thank you sekali lagi. Sehat selalu. Thank you, Bang. Bicara Bogor.